the goodness of God. From my life to every breath. From my life to every song. Every
the goodness of God.
Shouts of praises to the Lord. Praise God. In His temple. Praise Him. In heaven His wonderful trees. Praise God. His deeds are wonderful. Praise Him. Too marvelous to describe. Shouts of praises to the Lord. Shouts of praises to the Lord. Shouts of praises to the Lord. Tiga, kalau kau putus hubungan dengan Allah, malang sekali nasibmu Bapak Ibu. Kalau nggak percaya Anda, matilah nanti malam tanya Tuhan Yesus. Pasti benar yang saya ucapkan ini. Karena rata-rata orang mati dulu baru insaf. Mati dulu sadar, mengerikan sekali tidak taat itu, mengerikan sekali dosa itu. Kalau mati baru insaf, itulah expired, kedaluarsa, terlambat. Makanya Bapak Ibu jemaat sekalian, bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar firman hari ini. Yang sepakat katakan amin. Yang sepakat tepuk tangan yang keras. Yes! Dosa yang serius. Kanker nggak serius. Nggak ada upah kanker maut. Upah dosa maut. Ada orang sakit kanker didoa. Didoakan nggak sembuh, didoakan nggak sembuh, mati tetap masuk surga karena dia bertobat. Dia mau mengakui dosa dan kejahatannya dan meninggalkan dosanya. Karena upah dosa maut. Tetapi sebaliknya, ada orang sakit didoakan oleh kuasa Kristus. Mati tetap masuk neraka. Karena kesembuhan bukan jawaban. 10 orang sakit kusta datang ke Tuhan Yesus. Semuanya percaya Yesus sanggup menyembuhkan mereka. Dan akhirnya semuanya sembuh. Tapi satu yang selamat, 9 lagi binasa. Karena kesembuhan bukan jawaban Bapak Ibu. Saya sedih sekali gereja-gereja menekankan kesembuhan, tidak menekankan pertobatan. Ini penting, penting, dan penting. Jangan geser Injil Kristus hanya sekedar sakit sembuh, miskin kaya, diberkati melimpah, tapi gak berubah kehidupan kita. Kita tetap berbuat dosa. Yang maki orang tua tetap maki orang tua. Yang berbohong tetap berbohong. Yang kasar tetap kasar. Yang berzina tetap berzina. Yang malas tetap malas. Yang menjudi tetap menjudi. Yang pemabuk tetap pemabuk. Inilah yang bahaya dalam kekristenan. Catat baik-baik.
Ketika kita putus hubungan dengan Allah, ketika handphone putus hubungan dengan manusia, nggak ada nilai. Bukan sekedar nggak ada nilai. Lama-lama rusak, lama-lama rusak, lama-lama rusak. Usaha manusia memperbaiki hidupnya, kalau putus hubungan dengan Allah, tetap tidak bisa pulih. Seolah-olah manusia berdosa, siapapun dia Bapak Ibu, siapapun dia Bapak Ibu. Manusia berdosa sama seperti orang yang gak bisa berenang, nyemplung ke kolam renang yang dalamnya 4-5 meter. Gak bisa berenang, nyemplung di kolam renang 4-5 meter. Apapun yang dia perbuat tidak bisa menyelamatkan dia. Kebaikan-kebaikan apa yang bisa dibuat dia untuk menyelamatkan dirinya? Amal perbuatan apa yang bisa? Tidak bisa. Apapun yang kita berikan kepada dia tidak bisa menyelamatkan. Waktu orang tenggelam, kita kasih makanan paling enak. Kita kasih makin tenggelam dia. Apalagi kalau kita kasih mobil mewah atau emas 40 kg. Makin tenggelam dia. Karena harta benda kecantikan, keberhasilan akademik, kesalehan, kebaikan tanpa Yesus Kristus, semuanya sia-sia. Ini penting sekali. Makanya keluar ayat yang sangat terkenal. Yohanes 3 ayat 16. Ini ayat yang sangat terkenal. Tapi saking terkenalnya, banyak orang tidak mengerti apa Yohanes 3 ayat 16. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Saudara sekalian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus dikaruniakan Allah Bapa kepada dunia ini, supaya manusia di dunia ini, siapapun dia,
supaya tidak binasa. Absolut. Supaya tidak binasa. Bukan supaya sembuh penyakit. Bukan itu penekanan berita Natal yang indah. Bukan supaya tidak binasa. Karena di luar Yesus Kristus tidak ada yang menanggung dosa kita, siapapun kita. Maka Allah turun tangan dalam Yesus Kristus. Dia terjun ke bumi, dia terjun ke kolam renang, diangkat kita melalui salibnya. Itulah kabar baik. Jauh lebih indah kabar keselamatan daripada kabar kesembuhan. Daripada kabar orang mandul jadi punya anak. Daripada kabar nggak punya jodoh dapat jodoh. Daripada kabar dipulihkan ekonomi kita. Karena pemulihan ekonomi, kesembuhan penyakit, yang nggak punya anak dapat anak. Kalau putus hubungan dengan Allah, tetap binasa. Maka inisiatif Allah mengkaruniakan Yesus Kristus anak yang tunggal. Yang paling serius dalam hidup ini, putus hubungan dengan Allah. Yang paling serius dalam hidup ini, tidak punya hubungan lagi dengan Allah. Kita tidak taat lagi. Karena ketidaktaatan kita. Siapapun manusia, sungguh-sungguh malang nasibnya kalau dia putus hubungan dengan Allah. Catat baik Bapak Ibu. Serius tidak serius satu masalah dapat kita lihat dalam dua hal yang sederhana. Catat baik-baik. Mengapa kanker lebih serius daripada bisul? Kenapa kanker lebih serius daripada bisul? Dua hal. Pertama, akibatnya. Ulangi apa? Lebih keras apa? Akibatnya. Kanker bisa mati, bisul tidak. Itu membuktikan serius. Yang kedua, apa? Siapa yang turun tangan mengatasi masalah? Apa yang kedua Bapak Ibu Saudara? Siapa yang turun tangan? Kanker lebih serius karena yang turun tangan minimal 2 dokter spesialis. Kalau Anda kanker paru-paru, maka Anda harus datang ke dokter kanker plus dokter ahli paru-paru. Itu minimal. Minimal 2 dokter spesialis. Kalau bisa nggak usah ke dokter juga nggak apa-apa. Pelototi aja itu bisul berhari-hari, nanti dia bengkak-bengkak ke
kebiru-biruan meletus sembuh. Pengalaman pribadi. Bisul nggak serius karena akibatnya dan siapa yang turun tangan mengatasi masalah? Bapak, Ibu, saudara sekalian yang mendengarkan kebenaran ini. Mana lebih serius, dosa atau kanker? Jawab. Mana lebih serius, dosa atau kanker? Dosa. Kenapa? Upah dosa maut, binasa. Bukan upah kanker maut. Mengerikan sekali Bapak Ibu. Sayangnya hal ini jadi mengerikan ketika kita mati baru kita sadar. Terlambat. Bersyukur. Kita belum meninggal, dengar firman hari ini, tidak taat. Dosa itu serius, anak-anak muda melawan orang tua itu serius sekali. Anak-anak muda melawan orang tua. Itu serius sekali. Anak-anak muda minum mabuk, free sex itu serius sekali. Karena ada unsur ketidaktaatan. Bapak, Anda tidak mengasihi istri Anda, itu serius sekali. Karena perintah Tuhan, hai suami, kasihlah istrimu. Pak Pendeta, kalau istriku cerewet, nggak ada kaitannya Anda mengasihi istrimu dengan kelakuan. Istrimu, catat baik-baik. Jadilah Kristen yang benar. Menurut firman Tuhan, nggak ada kaitannya suami mengasihi istri karena kelakuan istrimu, karena perintah hai suami. Kasihlah istrimu, itu bukan perintah istri. Itu perintah Allah pemilik hidupmu. Bapak Ibu, ini penting. Ada juga perintah, hai istri, tunduklah kepada suamimu.
Loh Pak Pendeta, kalau suamiku kasar, nggak ada kaitannya. Kaitannya kau tunduk kepada suamimu, kau sedang beribadah kepada Kristus yang memerintahkannya. Tapi kalau dia kasar, nggak ada Alkitab memfasilitaskannya. Nggak ada Alkitab, hai istri, tunduklah kepada suamimu yang baik. Yang kasar lawan aja bleh. Kagak ada. Kagak ada. Mungkin Alkitab tak mana cetakan baru kali. Nggak ada. Makanya Bapak Ibu, tidak sanggup kita lakukan itu kalau kita tidak mengalami, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Catat baik-baik. Wajar orang kanker sembuh lebih sukacita daripada bisul sembuh. Karena serius. Wajar orang sakit kanker sembuh lebih sukacita daripada bisul sembuh. Tapi lebih wajar lagi kalau dosa kita diampuni daripada kanker kita sembuh. Jangan sesat. Kesembuhan tidak menyelamatkan. Meninggalkan dosa dan kejahatan melalui pertobatan, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Itu yang menyelamatkan. Yang sepakat katakan amin. Yang sepakat tepuk tangan yang keras. Yes, dosa yang serius. Saya seperti yang saya katakan tadi, saya latar belakang saya dosen musik. Saya amat-amati lagu terbaik di dunia, lagu gereja. Saya ngomong bukan karena saya pendeta. Saya ngomong karena saya latar belakang dosen musik. Lagu terbaik di dunia itu lagu gereja. Salah satu lagu terbaik di dunia itu lagu Joy to the World. Kesukaan bagi dunia. Kesukaan yang bersifat joy, not happy. Kalau happy, suka kita. Karena situasi. Tahun baru, itu Happy New Year. Karena situasi. Beberapa minggu setelah tahun baru, nggak ada lagi sukacitanya. Kalau joy, itu situasi bagaimanapun tetap sukacita. Paulus dan Silas ditelanjangi, dicambuk, didera dengan cambuk yang cabangnya 5 atau 6. Di tiap ujung ada seperti bola, di tiap bola ada seperti mata panah.
pancing, dicambuk nempel ke tubuh, ditarik, dicambuk nempel, ditarik. Itu perih sekali. Kemudian dibuang ke penjara paling tengah. Tempat paling bawah, karena penjara zaman dahulu kayak spiral. Paling tengah artinya paling bawah. Maka kotoran-kotoran penjara-penjara sel yang di atas turun ke mereka. Maka badan mereka infeksi berat. Tetapi karena mereka memiliki joy, infeksi, situasi nggak menyamankan, nggak bisa menghilangkan joy mereka. Maka Paulus ngomong sama Silas, las, harus nyanyi no. Lalu, kalau Anda dapat badiarnya nyanyi, Yesus bisa nyanyi. Kalau Anda ada mobil baru nyanyi, itu gampang sekali. Tetapi kalau Anda difitnah, Anda ditekan, Anda dibully, Anda mengalami ketidakadilan, tetap memuji nama Tuhan. Itu joy. Tepuk tangan yang keras. Itu joy. Kau di pojok suamimu, kau memiliki istri yang cerewet, mengucap syukur dan bersekelal. Itu joy. Makanya lagu joy kesukaan dunia dipergoskan. Kenapa bagus? Akhirnya dengan tasinya sejalan. Kesukaan bagi dunia, kesukaannya dari surga. Dunia. Makanya lagunya dimulai dengan do tinggi, gambaran surga. Ke do rendah, gambaran dunia. Do, si, la, sol, fa, mi. Tahu kok. Itu lagu bagus sekali. Ketika dunia mengalami joy, dunia diangkat ke surga. Istilahnya apa? Doa Bapa kami, jadilah kepada kami di bumi seperti di surga. Maka dunia ini dilawati oleh dari do tinggi ke rendah. Maka dunia ini diangkat ke do tinggi. Sola, la, si, do. Naik dia. Maka bait berikutnya lincah. Tentaram, tentaram, tentaram. Tentaram, tararam, tararam, tararam. Tam 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 tam, bagus sekali gitu. Bagus sekali. Tetapi karena fokus orang tidak meninggalkan dosa, lagu itu hanya sampai bulan Desember. Mulai Januari
lagunya ganti. Apa lagunya? Aku masih pura-pura nggak nyambung lah. Jangan bicara kau merayakan Natal kalau nggak berubah hidupmu, Bapak Ibu siapapun Anda ruang ini. Jangan bicara Natal kalau hidup nggak berubah. Yang pemarah tetap pemarah, yang malas belajar tetap malas belajar, yang pembohong tetap pembohong, yang mabuk tidak pemabuk. Bukan kebetulan Anda di ruang ini. Bukan kebetulan Anda mendengar firman ini. Karena Tuhan dari dulu mengajar Anda. Supaya Anda mengalami joy yang asli. Yang setuju katakan amin. Yang setuju tepuk tangan yang keras. Ya, itu joy to the world. Kesukaan bagi dunia. Supaya kita yang binasa karena ketidaktaatan, karena dosa, pasti akan neraka. Perbuatan baik kita, amal-amal kesalehan kita tidak bisa menyelamatkan kita. Harus ada pribadi yang turun ke kolam renang mengangkat kita. Setelah selamat, baru berbuat baik. Perbuatan baik buah keselamatan. Ulangi Bapak Ibu, perbuatan baik buah, bukan perbuatan baik supaya selamat. Itu mustahil Bapak Ibu. Bukan berbuat baik supaya selamat. Karena selamatlah baru berbuat baik. Jangan terbalik. Berbuat baik supaya selamat itu nggak mungkin, sama sekali nggak mungkin. Karena kita yang nggak pintar berenang, nyemplung ke kolam renang yang dalamnya 4-5 meter. Berbuat baik apa? Lama-lama kita tenggelam dan tenggelam. Tidak bisa berbuat baik supaya selamat. Selamat dulu, baru berbuat baik. Makanya Yakobus katakan, tunjukkan imanmu dalam kelakuanmu. Bapak Ibu, kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, kau pemarah, kau pembohong, kau suka berantem, kau suka minum mabuk, masalah sepak bola bisa berantem, bukan. Kau nggak ngerti percaya kepada Yesus. Kalau kau selamat, justru kita berbuat baik. Karena berbuat baik adalah buah. Keselamatan. Bukan keselamatan. Buah perbuatan baik. Maka Bapak Ibu, rayakan Natal yang bagus ini. Saya sampai enggak
terpikirkan di tempat ini bisa begitu bagus acaranya, kerjasama dengan semua insan, ada dari Hindu, dari Kecak, ada dari Remada, dari agama kita Muslim, ada dari Buddha. Itu saya nggak kepikir. Saya dari tadi kaum saya video-video saya kirimkan kepada jemaat saya kirim kepada keluarga saya. Bagus sekali toleransi di Seram ini. Tepuk tangan yang keras. Yes! Tetapi kalau Anda yang percaya kepada Kristus tidak memberikan keteladanan, arti mengampuni, karena Anda sudah mengalami pengampunan. Nggak memberikan keteladanan, suka berkorban, karena Anda melihat keteladanan Yesus Kristus yang berkorban. Jangan bicara Anda Kristen. Jangan bicara Anda merayakan Natal kalau Anda tidak memiliki kasih, pengampunan, suka berkorban, sabar. Mengalah, saling memperhatikan siapapun dia. Ada roh suka menolong. Itulah bukti Natal. Karena ketika dosa kita diampuni, kita putus hubungan dengan Allah. Sama seperti handphone putus hubungan dengan manusia, tidak berfungsi. Ketika dipulihkan di dalam nama Yesus Kristus, kita dipulihkan, kita bisa dipakai Allah. Maka orang dipakai Allah bukan kelihatan di khotbahnya saja. Saya ulangi, bukan dilihat dari khotbahnya, bukan dilihat di mujizat. Stop, bukan dilihat di situ. Tapi dilihat dari keteladanan hidupnya. Karena pada zaman akhir banyak orang kata Tuhan, bukankah kami akan masuk kerajaan surga? Enggak. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa, pelaku firman. Kenapa? Banyak orang berkata, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Bukankah kami banyak melakukan mujizat demi namamu? Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau. Kenyah kamu sekalian pembuat kejahatan. Karena ciri orang menerima Natal, ciri orang terima Tuhan Yesus Kristus, bukan sekedar nubuat. Bukan sekedar mengusir setan, bukan sekedar mujizat-mujizat, tapi kelakuan. Jadi teladan, memiliki kesabaran di atas rata-rata, sangat menghormati orang
tuanya, sangat setia dalam perkawinannya, jauh daripada mengkhianati perkawinan. Sangat suka ikuti aturan setempat. Sangat mengasihi orang lain, punya keteladanan dalam kerajinan, punya keteladanan dalam kekudusan, punya keteladanan dalam kerendahan hati. Maka Bapak Ibu, sambutlah White Christmas. Terima berita Natal yang indah. Dengan sungguh-sungguh kita menikmati joy to the world. Kesukaan yang mulia dari surga. Yang membuat apa? Ayat terakhir. Filipi 4 ayat 4 dan 5. Kalau kita mengalami sukacita, maka yang terjadi adalah Filipi 4 ayat 4 dan 5. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Kalau kita mengalami Natal, joy to the world. Maka buktikan sukacita itu dengan Filipi 4 ayat 4 dan 5. Kata baik-baik. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bukan dalam uang, bukan dalam kesembuhan, bukan dalam harta benda. Dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, bukan happy, but joy, bukan sukacita biasa. Tapi sukacita ilahi. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Maka akibatnya Bapak Ibu, ayat 5. Apa itu ayat 5? Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Orang yang merayakan Natal dengan benar. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Karena orang merayakan Natal dengan benar, mendapat sukacita ilahi. Kalau kita mengalami sukacita ilahi, maka kebaikan kita harus diketahui semua orang. Tidak terbatas dalam keluarga, tidak terbatas satu agama, kepada semua orang yang sepakat katakan amin. Ya, saya suka bola kaki. Saya lihat waktu itu Lionel Messi main bola, dia tendang pakai kaki kiri, gol. Dia senang, dia lari ke pinggir lapangan, dia angkat tangan. Tiba-tiba temennya Iniesta datang, tomplok dia jatuh menjebak. Datang Xavi, tomplok lagi, ketiban 2 orang. Datang Pique yang beratnya 90 lebih kilogram. Lagi datang Puyol yang rambutnya gimbal, Kiribo. Puyol itu 100 kilogram lebih. Ditiba Messi paling kecil. Tapi begitu sorot kamera, karena Messi sukacita, ditiban seberat apapun, dia di bawah, dia ketawa. Sukacita. Ditiban tetap sukacita. Begitu dia bangun, yang meniban dia peluk. Karena apa? Karena sukacita. Padahal sukanya citanya bobotnya happy, not joy. Karena sukacita itu waktu dia golin hanya sesaat. 2 tahun kemudian gol itu nggak begitu suka, biasa-biasa. Tetapi orang yang mendengarkan berita Natal
joy to the world, white Christmas, maka dia mengalami sukacita ilahi yang memampukan dia membalas kejahatan dengan kebaikan. Yang memampukan dia mengasihi musuhnya. Yang memampukan dia tetap setia dengan perkawinannya bagaimanapun pencaksilat pasangan. Ada amin tuh. Gak ada amin tuh. Amin berikutnya itu gak spontan latah. Katakan amin. Katakan amin. Yang setuju tepuk tangan yang keras. Dan kalau Anda mau sungguh-sungguh, yang sungguh-sungguh saja, yang gak sungguh-sungguh, gak usah ikuti. Yang sungguh-sungguh saja. Yang sungguh-sungguh mau menerima lawatan berita Natal